kegiatan hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Purnabaktilan yang telah tergabung bersama kami di acara hari ini, baik melalui luring maupun daring. Melengkapi rangkaian wujud syukur kita atas nikmat perayaan Idul Fitri pada kegiatan halal bihalal keluarga besar LAN ini, selanjutnya marilah kita simak bersama siraman rohani sekaligus doa bersama yang akan disampaikan oleh Dr. Suyoto atau yang biasa disapa Kang Yoto. Kepada yang kami hormati, Kang Yoto dipersilakan. Kang Yoto atau Dr. Suyoto MSI, pengajar kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Gresik dan UMM. Penemu model generative self-governance. Katanya kalau orang nggak pernah ngecek ini, tandanya orang suka percaya sama orang. Jadi kalau orang nggak percaya orang itu biasanya gini dulu, oh ini nggak percaya. Jadi perilaku pegang mic itu menunjukkan perilaku sosialnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Pak Kepala LAN, Pak Adi Suryanto, dan Ibu Sestama, Bu Reni Susana, para deputi, Bapak Ibu semua yang hadir, baik melalui luring maupun daring, dan tadi saya lihat ada para senior pimpinan LAN terdahulu, Bu Agus, Pak JB Kristianto, tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Adi itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Dan itu menggambarkan perjalanan spiritual yang tidak mudah untuk sampai ke situ. Ya, saya kira kita semua juga mengalaminya. Tadi saya tanya kepada Pak Kepala itu, ini saya berapa lama boleh bicara? Katanya sampai duhur gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nggak sampai duhur, jadi tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu pendek. Pak Mariman tadi malam merintah saya supaya saya bikin materi. Saya pikir namanya ceramah Ustadz kok suruh bikin materi, ora cocok gitu kan. Tapi karena diperintah mantan murid, jadi ya saya maulah. Ya, saya mau bikin materi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mulai dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Adi. Halal bihalal ini memang tidak ada dalam tradisi Arab, tapi di Indonesia ada. Namanya halal bihalal. Biasanya itu dikaitkan dengan relasi sosial untuk saling menghalalkan. Makanya ayat yang dibaca tadi itu wal afina 'anil nas, ya, memaafkan orang lain. Lalu kenapa ada ungkapan minal aidin wal faizin? Itu juga karena keyakinan kita semua bahwa setelah puasa itu orang kembali kepada aidin, kembali kepada fitrahnya, dan orang yang kembali kepada fitrahnya itu adalah al-faizin, orang-orang yang menang. Ya, makanya biasanya kita menyampaikan ucapan selamat minal aidin wal faizin. Lalu ditambahi mohon maaf lahir batin, namanya halal bihalal. Nah, kenapa halal bihalal ini juga suka dilakukan di bulan Syawal, dan biasanya setelah Syawal nggak ada halal bihalal? Karena dalam bahasa Arab, Syawal ini sebenarnya adalah bulan selebrasi, di mana kita merayakan keberhasilan puasa, kita selebrasikan bersama-sama di bulan Syawal, yang dalam bahasa Arab, Syawal itu adalah inma, bulan pengembangan.
Jadi justru di bulan Syawal dan seterusnya itu kita diharapkan mengembangkan kapasitas, kemampuan, keberhasilan, peningkatan yang kita dapatkan selama bulan puasa. Nah, di sini izinkan saya Bapak Ibu berbagi pandangan tentang 4 hal. Boleh saya di materi saya tadi dibuka supaya bisa nyambung. Oke, langsung aja bisa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin untuk menselebrasikan dan memperkuat, menghadirkan kembali pelajaran puasa, izinkan saya bicara tentang 4 hal. Pertama adalah kembali kepada pandangan apa yang disebut dengan puasa. Yang kedua adalah pelajaran utama yang kita dapatkan, implikasi hidupnya apa, dan kemudian bagaimana kita bisa menjaga ketakwaan itu. Boleh next slide-nya, supaya saya tidak bilang next slide, ini bagian slide mana ya? Kelihatan nggak? Oke, supaya saya tidak bilang begitu, saya mau kasih kode tangan saya kiri angkat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian pertama adalah puasa itu disebut sebagai madrasah, kata Syekh Said Hawa. As-saum, asyam, madrasatun lil mu'minin. Puasa ini adalah sekolahnya kaum beriman. Nah, jadi kalau yang sudah puasa misalnya 40 kali, berarti sudah lulusan 40 kali madrasah puasa. Nah, saya mungkin kira-kira sudah ada latihan puasa mungkin sudah 49 kali. Kalau saya mulai puasa umur 8 tahun, berarti saya sudah puasa kira-kira 49 atau 48 kali. Ya. Dan kita semua udah pernah itu. Nah, karena ini madrasah, maka pasti pendekatannya adalah belajar. Ya, apa yang kita pelajari. Nah, kita belajar untuk kemudian menjadi lebih baik. Ya, proses of becoming. Karena berislam itu sebenarnya adalah proses of becoming, bukan state of being. Bukan yang tiba-tiba sekali menyatakan Islam langsung jadi baik, seterusnya tidak ada. Tapi proses of becoming. Makanya kalau kita habis sholat Jumat, itu selalu kita dengarkan salah satu ayat yang pasti dibaca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan berislam. Nah, berislam itu adalah proses of becoming. Dan kalau kita baca Al-Fatihah, kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalanmu yang lurus. Orang yang masih selalu minta jalan, itu berarti dia tidak merasa sudah di jalan yang lurus. Begitu orang itu merasa dirinya sudah pol, sudah maksimal, maka dia tidak perlu lagi jalan lurus. Di situ dia sudah close mindset, fixed mindset. Ya. Tidak lagi learner, orang ini bisa menjadi judger karena dia sudah merasa sempurna. Ya, tidak lagi membuka dirinya. Open mind, open heart, open will menjadi hilang. Ya, karena dia sudah berada pada posisi maksimal. Tidak merasa berproses terus. Maka salah satu doa yang saya paling suka dan selalu saya baca dari Rasulullah itu panjang tapi pendeknya kira-kira ada doa yang berbunyi Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani maka natil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya selama hidup itu baik bagi saya. Dan matikanlah saya ya Allah ketika mati itu baik bagi saya. Jadi Bapak Ibu, yang diminta itu Rasulullah itu bukan panjangkan umur, bukan apa, tapi justru hidupkanlah saya selama hidup itu masih baik dan matikanlah saya ketika mati itu bagi baik. Dan karena itulah dalam pandangan Rasulullah, al-mautu hadiyatun lil mu'minin, mati itu hadiah buat orang yang beriman. Nah, karena mati yang baik itu adalah sesuatu yang dikejar terus-menerus, maka berislam itu itulah proses of becoming. Proses itu terus menjadi lebih baik, sampai kemudian kematian memanggil, dan orang yang mati dipanggil itu, itulah yang orang yang mutmainnah,
yang dipanggil irji'i ila rabbik, tidak pernah mati sebenarnya. Dia justru kembali kepada Tuhannya. Maka orang yang seperti ini biasanya tidak pernah takut mati malah. Karena kematian itu dianggap hadiah dan kembali kepada Allah. Nah, lalu tadi Pak Kepala menyebut surat Al-Baqarah yang ujungnya adalah la'allakum tattaqun, karena itu adalah output dari puasa itu adalah ketakwaan. Nah, Bapak Ibu, di mana letak ketakwaan itu? Di mana sebenarnya letak ketakwaan itu? Nah, disinilah kemudian siapa orang yang berpuasa itu dilukiskan hanya dapat lapar dan dahaga, tapi ada yang mendapatkan ketakwaan, yaitu adalah yang imanan wahtisaban. Yaitu puasanya itu penuh beriman dan ihtisab. Ihtisab itu more than aware, tapi kira-kira ada consciousness-nya tinggi gitu ya. Hidupnya penuh consciousness. Makanya ihtisab gitu. Dia penuh perhitungan. Oh, jadi saya ini apa nilai-nilai iman ini hadir tidak gitu. Apa yang saya kerjakan, respon saya ini penuh perhitungan tidak gitu ya. Dipikirkan dalam-dalam lah kira-kira. Itu imanan wahtisaban. Nah, Bapak Ibu, kemampuan imanan wahtisaban, kemampuan ketakwaan inilah yang diperlukan dalam hidup. Boleh slide berikutnya? Oke. Nah, langsung aja. Bapak Ibu, hidup itu kan kalau disimpelkan, apa sih hidup itu? Dulu kalau saya ditanya orang, hidup itu rangkaian masalah. Silsilatun minal masyakil. Makanya selama masih hidup, itu pasti punya masalah. Yang tidak punya masalah itu berarti sudah nggak hidup. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua setiap hari masih terima masalah, alhamdulillah itu tandanya hidup. Kalau sudah nggak terima masalah, berarti kita sudah tidak ada tanda-tanda hidup, gitu kan? Nah, di dalam Al-Quran kita menemukan beberapa istilah yang memberi metafor tentang hidup. Yang pertama adalah hidup itu perjalanan. Maka ada ayat yang mengatakan hal yastawil qa'iduna wal mujahidun. Adakah sama orang yang duduk dan orang yang terus berjalan? Nah, di dalam surat Al-Balad juga falak tahamal aqobah. Maukah engkau kutunjukkan dakian-dakian? Karena hidup ini sebenarnya seperti mendaki. Ya, perjalanan yang mendaki. Dalam surat At-Tin, Wattini waz-zaitun, itu dilukiskan juga perjalanan vertikal. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Aku ciptakan manusia sebagus-bagus bentuk, tapi kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin, and then I put at the lowest level. Jadi saya taruh di tempat yang paling rendah. Maka hidup ini berlomba-lomba, siapa yang bisa naik gitu kan. Nah, orang yang bisa naik itu ternyata adalah orang yang amanu wa amilus soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah yang akan mendapatkan ajrun yang berlipat-lipat. Ya, ghairu mamnun. Itu kalau dalam bahasa Inggris disebut uninterrupted. Kan ada orang yang mau dapat rezeki, tiba-tiba gagal. Mau dapat posisi, tiba-tiba gagal. Dapat cinta, gagal gitu ya. Dapat penghargaan gagal, itu masih interrupted namanya. Belum ghairu mamnun. Dan hidup itu, perjalanan dari yang paling bawah ke atas. Yang kedua, Al-Quran itu juga mengibaratkan hidup itu berdagang. Maka dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau kutunjukkan tijarah, perdagangan. Di dalam ayat yang lain, Allah itu tegas mengatakan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maukah engkau kutunjuk apa? Innallah, Allah tuh membeli dari orang-orang yang beriman jiwa raganya dengan surga. Jadi hidup ini tijarah sebenarnya. Ini mirip dengan pandangan Robert Louis Stevenson yang mengatakan everyone live by selling something. Setiap orang itu hidup dengan cara menjual sesuatu. Jadi kalau kita sudah berhenti jualan, sebenarnya kita sudah berhenti hidup. Nah, dan saya kira Bapak Ibu kita menjadi seperti ini karena kita masih aktif jualan tuh. Jualan ide, jualan gagasan, jualan manfaat kepada orang lain. Nah, di ayat yang lain, hidup ini ujian. Makanya ada ayat yang mengatakan walanab luwannakum. Ya, aku akan uji kamu bisarri wal khair. Dengan hal-hal yang
kau suka dan hal-hal yang tidak kau suka. Ya. Dan waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk kemudian menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalnya. Makanya ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan apa? Gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan utang. Saya nyebut meninggalkan utang ini. Meninggalkan apa? Kalau di pepatah meninggalkan apa? Nama. Ya. Meninggalkan nama. Nama itu apa sebenarnya? Meninggalkan cerita. Ya. Jadi cerita. Tadi Pak mantan terdahulu kepala pasti punya bikin cerita waktu pimpin LAN. Bapak Ibu di posisinya sekarang masing-masing itu kan untuk bikin cerita gitu ya. Saya waktu jadi bupati, saya ingat betul bagaimana ibu saya yang tidak pernah mau berkunjung ke rumah dinas, padahal saya waktu punya rumah kontrakan di Malang, berkunjung ke Malang, naik bis susah, dan selalu mengatakan, enggak, itu rumah pinjaman. Ya, saya nggak mau pergi ke situ, itu rumah pinjaman. Lalu almarhum Pak Kunarto itu mengingatkan saya, begitu belum dilantik saya sudah bilang, Mas Yoto tolong siapkan pidato perpisahan. Lalu yang ketiga, orang tua angkat saya itu bilang, ketika jam 2 saya masih kerja, dibilang, kamu kerja 24 jam pun nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, di situ saya dapat pesan moral. Kalau kamu ingin buat cerita, ya kamu sadar waktumu pendek, dan kamu sadar bahwa itu adalah titipan buat orang lain. Tapi gimana dalam waktu yang pendek, itu kamu bikin cerita yang sebaik-baiknya. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya ketika orang itu mati, biasanya kalau dalam tradisi di Jawa kan ada kesaksian. Mohon maaf, almarhum Pak Mariman ini orang baik apa orang jelek, kan gitu misalnya. Ya kalau yang lain saya nggak berani manggil, kalau Pak Mariman beranilah saya, karena Pak Mariman dulu yang memprovokasi cari istri Mbak Tutus juga saya, jadi saya agak berani ngomong itu. Waktu jadi santri saya gitu kan, jadi saya berani. Nah biasanya kan kita kalau meninggal itu kan ada kesaksian kan, itu apa artinya? Orang lain suruh bikin kesimpulan atas cerita yang kita buat. Ya, apakah ini orang baik atau orang tidak baik gitu kan? Nah di sini Bapak Ibu, seluruh ujian yang kita lakukan ya dalam hidup ini ujung-ujungnya akan dinilai baik atau tidak baik, gitu aja. Ujung-ujungnya kan ke situ kita ini, baik atau tidak baik kesimpulannya. Nah inilah yang kemudian menguatkan kita betapa bahwa kita harus selalu aware bahwa hidup ini ujian. Dan pandangan yang lain adalah yang mengatakan hidup ini pertarungan, gitu kan? Makanya Rasulullah ketika ditanya selesai puasa sahabat semua berlebaran. Justru Rasulullah mengatakan, kunna narji min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Ya. Wah, makanya dalam Al-Quran ada narasi ashabul yamin, wa ashabus simal, kelompok kanan, kelompok kiri. Itu hanya untuk menggambarkan bahwa hidup itu kompetisi, hidup itu pertarungan. Disinilah kalau kita belajar ilmu sosial, ya, paradigmanya Marxian yang menganggap hidup itu kompetisi, bisa stabil dan jalan tuh ada benernya kalau dalam perspektif Al-Quran. Karena memang hidup ini sebenarnya bertarung terus-menerus. Gitu kan? Bertarung terus, musabakoh. Ya, fastabikul khairat itu pertarungan dalam bentuk soft. Jihad, jidal, itulah pertarungan yang lebih keras. Tapi ada yang menarik bahwa pertarungan yang paling besar, yang paling berat, itulah pertarungan dalam diri sendiri. Boleh dilanjutkan slide berikutnya. Nah, saya menemukan istilah ini dari Profesor Otto Scharmer, penulis buku Teori You. Yaitu kita bertarung antara ego dengan ego kita. Ya. Ego itu adalah kesadaran kita bagian dari makrokosmos. Kalau ego itu adalah seluruh orientasi hidup kita hanya kepada mikrokosmos, yaitu diri kita. Yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu, al-hawa itu adalah keinginan, nafas itu diri. Jadi kalau orang itu hanya semua orientasi hidupnya keinginan dirinya, maka itulah disebut dengan orang yang menghamba kepada hawa nafsunya. Ya, dan itu orang yang orientasinya adalah ke dalam, tidak ada yang keluar. Kalau digambar gitu kira-kira adalah slide berikutnya.
menjadi seperti ini. Nah, kira-kira begini, justru egonya itu lebih dominan daripada ikonya. Jadi ikonya ditaruh di dalam dirinya. Kalau yang pertama tadi, dia adalah bagian dari makrokosmos yang universal, kemanusiaan, alam semesta. Tapi yang ini adalah orang yang menaruh egonya lebih dominan daripada ikonya. Nah, Bapak Ibu, mengapa Rasulullah kemudian menggambarkan jihad itu adalah jihadul akbar, itu melawan hawa nafsu? Slide berikutnya. Boleh slide berikutnya. Nah, di sini menurut saya kata kuncinya. Ketika manusia itu tidak mampu membangun misi visinya itu adalah kealaman semesta, rahmatan lil alamin, maka daya jelajahnya menjadi semakin sempit dalam hidup ini. Semakin kita egois hanya kepada sisi kiri, tidak pernah menjangkau ke kanan, maka semakin kita sebenarnya egois. Ya, jadi ada orang yang kemudian berhenti pada dirinya. Nah, kemudian tidak mampu menjangkau keluarga aja enggak. Jadi orang berkeluarga tapi masih menjadi pamer egonya itu banyak loh. Jadi orang berkeluarga tapi sebenarnya ego yang dominan. Makanya kalau ada orang ngomong, waduh puas saya bisa ngalahkan suami saya, ngalahkan istri saya, itu berarti belum beres dia berkeluarga. Ya, atau kalau masih ada orang bapak-bapak masih sering ngomong, saya ini kan suamimu, kamu kok nggak tahu? Itu berarti suami yang makin krisis kepercayaan terhadap istrinya. Karena terlalu lama dia berdiri di ego gitu ya, tidak pernah dia institusi keluarganya. Makanya masih ngomong, saya kan suamimu, kenapa kamu kok nggak ngerti saya? Saya karena takut disebut dulu tidak percaya diri, maaf ini nggak boleh ditiru. Saya waktu jadi bupati jarang pakai pendol itu, pakai pendol, pakai pangkat, jarang sekali kecuali upacara tok. Kenapa? Karena saya juga takut kalau dibilang nggak percaya diri jadi bupati. Makanya saya nggak pernah ngomong saya ini kan bupati gitu. Nah kalau saya bupati kok masih sering ngomong saya ini kan bupati, berarti saya ini kan nggak percaya diri jadi bupati saya. Hanya ingin minta pengakuan gitu, jadi bupati. Makanya saya dulu juga nggak mau dikawal tweet-tweet. Karena apa? Saya kok jadi penakut ya? Kemana-mana kok harus dikawal? Kenapa kok saya harus bawakan tas gitu ya? Lama-lama saya pikir-pikir kok saya ini penakut gitu. Saya masih ingat waktu saya jadi bupati pertama kali tidur gitu sama istri saya, anak saya nggak ada yang ikut saya, rumah dinasnya luas, ada satpam, ada satpol, ada ini. Lama-lama saya mikir, saya ini sebenarnya orang merdeka apa orang di penjara ya? Nah, bayangkan seluruh kemewahan protokoler itu sebenarnya adalah memfasilitasi ego loh. Memfasilitasi ego kita tuh. Ya. Dan kalau kita berhenti di situ, nggak keluar, maka nggak ketemu sampai masyarakat. Nggak ketemu tuh sampai negara, bahkan ngomong alam semesta, kelebih luasnya, nggak ketemu itu di situ tuh. Ya. Kalau yang di-entertain adalah ego kita yang dominan. Karena itulah yang disebut jihad. Ya. Karena tidak mudah jihad seperti ini. Dan karena itu kemampuan daya jelajah ini, itulah yang oleh orang Cina disebut sebagai orang sukses semakin menjelajah ke kanan. Dan orang yang mampu menjelajah ke kanan, itu diberi insentif oleh kehidupan. Ya. Dalam bahasa Arab, insentif kehidupan namanya ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Orang Cina menyebut ajrun itu 4. 4 ta, harta, tahta, puja, dan cinta. Bukan wanita. Ya, apa itu? Harta. Karena hanya orang yang mau berjualan dan ke kanan terus, maka dia dapat harta. Karena harta itu nggak pernah bisa diminta, dia adalah diberikan oleh orang lain. Kemudian orang dapat jabatan misalnya tahta, itu pasti orang ini karena diyakini mampu memberi buat kehidupan. Kalau dia tidak diyakini memberi buat kehidupan, makin ke kanan tadi itu dia nggak akan diberi kepercayaan oleh orang lain. Makanya kampanye itu sebenarnya kan mekanisme untuk meyakinkan bahwa I am the hope gitu ya. Saya adalah harapan yang bisa menyelesaikan masalah publik, bukan masalah pribadi. Disitulah kemudian muncul konsep kebijakan publik, ada yang publik dan private. Nah, kemudian Bapak Ibu, cinta sama. Cinta ini termasuk yang nggak bisa diminta. Semakin kita minta, semakin jauh cinta itu. Ya. Karena itu kata Einstein, orang itu harus fokus di sebab, bukan di akibat.
Ya, kalau dia fokusnya di sebab, maka orang lama-lama akan dicintai. Dalam bahasa Arab, cinta itu arti bahasa Arabnya adalah al-mawaddah. Al-mawaddah itu dalam Mu'jam Mufradat fi al-Fadhil Quran disebutkan mailun ilal asya al-majdzubah an-nafi'ah. Kecenderungan kepada sesuatu karena sesuatu itu menarik dan bermanfaat. Makanya ketika orang itu tidak lagi menarik dan tidak lagi bermanfaat, biasanya cintanya hilang. Ya. Karena cinta itu pasti hilang, makanya di dalam Islam dikenalkan konsep lain yang namanya adalah rahmah dan amanah. Karena kalau cinta itu masih berpikir manfaat, makanya seksual itu bagian dari manfaat. Nah, kemudian daya tarik itu bagian dari manfaat. Kalau daya tariknya fisik akan hilang, maka cintanya akan turun. Maka ada istilah, kalau cinta masih bertanya sebab, maka sebenarnya dia tidak lagi mencintai. Jadi kalau orang itu tanya, kamu kenapa kok mencintai saya? Kok masih bisa menguraikan, saya cinta kamu karena ini. Percayalah nanti akan habis cintanya. Karena cintanya pakai sebab. Cinta yang terus-menerus, yang abadi itu cinta yang nggak pakai sebab. Pokoknya seneng gitu aja. Jadi kalau sekarang hati-hati, tadi ada yang belum menikah ya. Nah, nanti kalau ngelamar jangan lagi mengatakan sebab ya, karena sebabnya bisa habis. Nah, Bapak Ibu, jadi cinta itu pun kalau pakai sebab akan habis. Nah, karena tahu cinta akan habis, maka dalam Islam dikenalkan konsep yang kedua yang namanya rahmah. Yaitu kasih sayang. Karena kasih itu tidak perlu sebab. Ya, saya ingin mengasihi. Tidak perlu sebab eksternal, sebabnya adalah saya dari dalam ingin memberi. Ya. Karena itulah Bapak Ibu, saya waktu jadi bupati, ini kejauhan, saya haji tahun 95 kalau nggak salah. Saya jadi ketua kloter petugas. Waktu saya haji, saya sendirian tidak bawa istri. Saya lihat kalau ada suami, istri muda, ganteng, cantik, bisa haji itu, waduh pikiran saya langsung hebat sekali, ideal sekali ya ini bisa pergi. Nah, tapi gambaran itu bubar ketika saya lihat suami istri itu beberapa orang yang muda, cantik, dan ganteng itu geger terus selama di
wabarakatuh.